Sebelum duel dimulai, Shiba menjelaskan bahwa keluarga Kirihara merupakan keturunan pendekar pedang sejak era Oniwaban. Ilmu pedang mereka diwariskan turun-temurun dan memang diciptakan untuk pertarungan sungguhan. Karena itu, Reiji menggunakan pedang kayu agar bisa bertarung dengan serius tanpa membahayakan nyawa lawannya. Reiji lalu mempersilahkan Jiro memakai kekuatan Rago, namun Jiro langsung menolak. Baginya Rago bukan senjata yang bisa dipakai sesuka hati. Ia ingin bertarung dengan kemampuannya sendiri. Ini, pertarungan benar-benar menjadi duel murni antara Jiro dan Reiji. Jiro juga ingin membuktikan bahwa ia menganggap Rago sebagai partner, bukan alat bertarung. Di sisi lain, Reiji dengan santai membelakangi Jiro sambil berkata bahwa lawannya boleh menyerang kapan saja. Bahkan ia dengan percaya diri mengatakan cukup sekali berbalik, duel ini akan selesai. Ucapan itu pun langsung memancing emosi Jiro. Tanpa pikir panjang, Jiro langsung melesat maju. Meski begitu, Reiji tetap bisa membaca pergerakannya. Begitu Jiro masuk ke jarak serang, Reiji langsung berputar dan mengayunkan pedang kayunya. Perbedaan pengalaman mereka langsung terlihat jelas. Shiba kemudian menjelaskan bahwa pendekar pedang sejati tidak hanya mengandalkan mata atau telinga. Mereka memiliki area serang sendiri. Siapapun yang masuk ke dalam jangkauan itu akan langsung diserang tanpa ragu. Karena itulah, meski Jiro berhasil meredam suara langkahnya, ia tetap tidak mampu menembus pertahanan Reiji. Merasa duel sudah selesai, Reiji pun bersiap pergi. Namun, Jiro kembali bangkit. Latihan keras bersama sang kakek membuat daya tahannya jauh di atas orang biasa. Satu serangan seperti itu belum cukup untuk menjatuhkannya. Jiro bahkan sengaja mengejek ilmu pedang keluarga Kirihara. Ia menegaskan bahwa ilmu pedang keluarganya bukan untuk dipamerkan, melainkan teknik yang ditempa di medan perang. Jiro pun kembali menyerang. Kali ini ia sudah mengingat dengan baik jarak dan arah ayunan pedang Reiji. Saat pedang itu kembali diayunkan, Jiro memusatkan seluruh tenaganya ke satu titik. Dan seketika, sambil mengangkat potongan pedang yang patah, Jiro tersenyum. Menurutnya, mereka sekarang sama-sama sudah mendaratkan satu serangan. Karena Reiji juga kehilangan senjatanya, duel itu sudah terasa seimbang. Ia bahkan bercanda, kalau Reiji menyerah sekarang, ia akan mentraktirnya minuman. Reiji pun hanya tersenyum tipis. Menurutnya, ejekan Jiro terdengar seperti anak kecil. Tanpa disadari, duel ujian itu berubah menjadi adu gengsi dua pemuda keras kepala. Ichika yang melihat hanya bisa menghela nafas melihat tingkah mereka. Ichika hanya bisa menghela nafas melihat tingkah mereka berdua. Sementara Hana justru semangat merekam semuanya seperti sedang membuat video kenangan. Mereka terus bertarung sampai tenaga benar-benar habis, lalu roboh bersamaan di tengah lapangan. Saat sadar, Jiro menganggap duel itu berakhir seri, namun Reiji tidak setuju. Menurutnya, karena ia sadar lebih lambat, berarti dialah yang kalah. Sebaliknya, Jiro justru mengakui kalau Reiji adalah pemenang yang sebenarnya. Jika sejak awal Reiji memakai pedang sungguhan, Jiro yakin dirinya sudah tewas pada serangan pertama. Bahkan usaha mematahkan pedang tadi hanya berhasil karena yang digunakan hanyalah pedang kayu saja. Sebagai tanda hormat, Jiro memberikan sekaleng minuman yang sebelumnya ia janjikan. Setelah semuanya selesai, Hana bertanya apakah rekaman pertarungan itu benar-benar akan dikirim kepada para petinggi Biro Espionase. Shiba menjelaskan bahwa video itu hanyalah bukti awal. Kalau Black Torch ingin diakui, mereka harus membuktikan kemampuan lewat misi sungguhan. Karena Divisi Operasi Khusus 2 belum mendapatkan tugas, Shiba memutuskan mencari kasus sendiri. Keesokan paginya, Jiro, Reiji, dan Ichika menerima perlengkapan tempur resmi dari Biro Espionase. Shiba lalu mengajari cara menggunakannya. Begitu panel di pergelangan tangan ditekan, baju tempur mereka langsung berubah menjadi pakaian biasa berkat teknologi kamuflase canggih. Shiba juga menjelaskan bahwa jika panel diketuk dua kali, tubuh pemakainya akan memasuki mode kamuflase dan hampir tidak terlihat. Rekan satu tim masih bisa melihat siluetnya, tetapi orang lain tidak akan menyadarinya. 頼んだぞ、宇佐美。はい。 Setelah semua persiapan selesai, Shiba membawa mereka menuju sebuah kuil yang suasananya sangat tenang. Sekilas, tempat itu sama sekali tidak terlihat seperti lokasi misi. Melihat semua orang berdoa, Jiro bahkan mengira mereka hanya datang untuk meminta keberuntungan. Namun Reiji merasa ada sesuatu yang aneh. Yang menduga kuil itu hanyalah kedok untuk menyembunyikan markas rahasia Biro Espionase. Dugaan itu ternyata benar. Shiba membawa mereka ke sebuah gedung kecil di belakang kuil. Seorang agen yang berjaga langsung panik melihat kedatangan mereka.
Ia memperingatkan bahwa divisi operasi khusus satu juga akan segera tiba. Kalau kedua divisi bertemu, situasinya bisa menjadi kacau. Ichika lalu menjelaskan bahwa Biro Espionase terdiri dari banyak keluarga dan faksi. Di antara semuanya, divisi operasi khusus satu adalah kelompok yang paling kuat dan paling berpengaruh. Tanpa membuang waktu, Shiba langsung membawa tim menuju sebuah gedung tua. Sebuah pintu rahasia perlahan terbuka. Di baliknya terdapat tangga menuju lorong bawah tanah yang gelap, lembab, dan dipenuhi aroma jamur. Saat itulah mereka sadar, kuil yang terlihat damai di permukaan ternyata menyembunyikan sebuah fasilitas rahasia. Sebuah penjara khusus tempat para Momonoke dikurung. Di ujung lorong bawah tanah, mereka menemukan sebuah pintu baja raksasa yang dipenuhi segel. Shiba menjelaskan bahwa tempat itu adalah ruang penyegelan nomor 7, lokasi tempat Rago dulu dikurung sekaligus awal dari semua kekacauan yang terjadi sekarang. Tepat di tengahnya berdiri batu penyegel raksasa yang dipenuhi jimat dan tali suci. Batu itu mampu menyerap sekaligus menekan kekuatan Momonoke, menjadikannya fasilitas penyegelan terkuat milik Biro. Shiba lalu membagi tugas. Ia dan Ichika memeriksa arsip serta rekaman keamanan. Sementara Jiro dan Reiji diminta mewawancarai Rago mengenai kejadian saat segelnya dihancurkan. Jiro pun bertanya mengapa Rago bisa disegel di tempat itu. Sayangnya Rago sendiri tidak mengingat alasannya. Bahkan sebagian besar ingatannya sebelum disegel sudah hilang. Reiji lalu menjelaskan bahwa hal seperti itu memang sering terjadi. Momonoke yang terlalu lama disegel bisa kehilangan ingatan, bahkan ada yang sampai lupa siapa dirinya sendiri. Ia juga menerangkan bahwa proses penyegelan memaksa Momonoke terperangkap di dalam wadah khusus. Selama disegel, mereka hidup dalam kegelapan tanpa bisa melakukan apapun. Semakin lama disegel, semakin besar kerusakan yang mereka alami. Dalam kasus Rago, kehilangan ingatan justru termasuk akibat yang masih ringan. 教えてくれラゴ、お前が解放された日、 Di sisi lain, Shiba dan Ichika berhasil menemukan petunjuk dari rekaman keamanan. Selama sekitar 10 menit, seluruh kamera di area penyegelan tiba-tiba mati meski tidak ada kerusakan pada sistem. Petugas hanya mendengar suara ledakan sebelum akhirnya membuka ruang penyegelan yang ternyata sudah kosong. Ichika menyimpulkan bahwa pelaku menggunakan penghalang khusus yang mampu menutup seluruh aktivitas di dalam ruangan. Sementara itu, Rago mulai mengingat sedikit demi sedikit kejadian setelah segelnya dibuka. Saat sadar, ia melihat banyak Momonoke berkumpul di depan sebuah layar besar. Di layar itu muncul seorang pria misterius. Pria tersebut memanggil Rago dengan julukan Black Star, sang pembawa malapetaka yang menelan matahari. Ia lalu meminta Rago bergabung dan meminjamkan kekuatannya. Tujuan kelompok itu adalah mengembalikan kejayaan Momonoke sekaligus membuat manusia dan Biro Espionase kembali hidup dalam ketakutan. Namun, Rago langsung menolak mentah-mentah. Tak lama kemudian layar itu mati dan Rago memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Sayangnya, hanya itu saja yang berhasil ia ingat. Ia sama sekali tidak mengenali pria misterius maupun kelompok Momonoke tersebut. Dari semua informasi itu, Reiji menyimpulkan 3 hal penting. Pertama, musuh mampu menghancurkan segel terkuat milik Biro. Kedua, pemimpin mereka ternyata mengenal Rago jauh sebelum penyegelan terjadi. Dan ketiga, organisasi itu menyimpan kebencian besar kepada manusia maupun Biro Espionase. Artinya, mereka bukan kelompok biasa, melainkan organisasi yang sudah merencanakan semuanya sejak lama. Mendengar itu, Chiro langsung memberi solusi sederhana. Menurutnya, mereka tinggal menemukan para pelaku, menghajar mereka sampai menyerah, lalu memaksa mereka bicara. Reiji langsung menggeleng kepala. Baginya menyerang tanpa informasi hanya akan membuat mereka masuk perangkap. Namun, sebelum perdebatan selesai, tiba-tiba seorang pria berambut putih bertanduk berjalan santai melewati lorong keamanan. Dalam sekejap, dia sudah berdiri tepat di antara Jiro dan Reiji. Pria itu tersenyum santai, lalu berkata bahwa ia hanya ingin bertemu dengan sosok Rago. Melihat sosok itu, Rago segera memperingatkan Jiro agar berhati-hati. Tanpa membuang waktu, Jiro dan Reiji langsung mengaktifkan perlengkapan tempur mereka. Meski masih sering bertengkar, kali ini mereka tahu bahwa musuh di depan mereka bukan lawan biasa. Sesaat kemudian, aura hitam pekat memenuhi seluruh ruang penyegelan. Di luar ruangan, Shiba dan Ichika langsung menyadari bahwa pintu masuk telah tertutup oleh penghalang berwarna hitam keunguan. Saat keadaan semakin genting, muncullah Toko Kusumi, kepala divisi operasi khusus 1, bersama seorang pria tua. Shiba pun terkejut melihat kedatangannya. Misi penyelidikan sederhana yang awalnya tampak mudah kini berubah menjadi krisis besar.